Kita masih dalam pembahasan tentang wa talabu ladzatin bi halal, tentang bagaimana kewajiban kita selagi kita hidup di atas dunia, selain mencari bekal akhirat, selain memberikan nafkah kepada diri kita sendiri untuk bertahan hidup, dan juga kepada siapapun yang wajib kita nafkahi. Lain daripada itu, kita wajib untuk mencari kenikmatan di dalam mencari rezeki yang halal. Nggak gampang memang untuk mencari kenikmatan di dalam perjuangan kita untuk mencari rezeki yang halal. Kemarin udah kita bahas betapa fatalnya resiko orang yang sembrono di dalam cara dia mencari rezeki. Ibadahnya tertolak. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makan yang baik, baru bicara tentang amal soleh. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak masuk ke dalam perutnya kecuali yang haram, maka ibadah semacam ini menjadi ibadah mardudah. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'al. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang senang makan yang haram itu sama seperti kita bangun bangunan di atas gelombang lautan. Seperti kita bangun bangunan di atas gelombang lautan. Mustahil, nggak mungkin. Maka begitulah, nggak mungkin, mustahil ibadah seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Allah ini maha baik, nggak menerima kecuali hanya yang baik. Allah ini maha layak, tidak menerima kecuali hanya sesuatu yang layak. Di antara kelayakan ibadah itu, sehingga ibadah itu menjadi ibadah yang makbulah, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, mau nggak mau, kapan kita sholat, pakaian kita itu adalah dari rezeki yang halal. Kapan kita memberikan nafkah kepada anak dan istri, itu ibadah. Tapi pastikan bahwa tidak kita masukkan ke dalam perut mereka kecuali rezeki yang halal. Membangun pesantren, membangun panti asuhan, membangun masjid, membangun madrasah, pastikan bahwa tidak ada biaya yang kita dapatkan dari hal yang syubhat, apalagi jelas-jelas yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha layak, maha pantas atas segala-galanya. Maka tidak ada daripada ibadah yang kita lakukan untuk diterima oleh Allah kecuali harus baik, harus pantas, harus layak. Ibarat kalau kita ingin memberikan hadiah kepada raja, bagaimana? Tentu kita nggak mungkin sembrono, nggak mungkin asal-asalan untuk memberikan hadiah kepada raja. Kenapa? Kalau asal-asalan bukan hadiah itu namanya, bisa malah menjadi pelecehan. Memberikan hadiah kepada raja dengan sembrono, wah, bisa jadi bumerang, senjata makan tuan nantinya. Niatnya memuliakan, tapi raja kok tersinggung, wah, bisa dipenjara gitu. Sama, ingin berbuat kebaikan tapi caranya salah, cara mendapatkan hartanya juga salah. Yang penting tujuan saya baik. Loh, Nabi tidak hanya mengajarkan tujuan, yang penting niat saya positif. Loh, Nabi tidak hanya mengajarkan urusan niat. Ya, memang niat adalah pondasi, tapi apa artinya pondasi kalau di atasnya nggak ada bangunan? Dibuat berteduh nggak bisa, dibuat sebagai tempat kita untuk istirahat juga nggak bisa. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Maka ibarat kalau pondasi itu adalah niat, maka bangunannya adalah syariat. Bangunannya adalah syariat. Nabi bukan hanya mengajarkan tentang tujuan, bukan hanya mengajarkan tentang niat, tapi syariat juga tidak kalah banyak. Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita. Di antara syariat, bahkan termasuk di antara perkara yang paling penting dalam urusan syariat adalah talabul ladzatin bihalal. Mencari kenikmatan kapan kita mendapat rezeki yang halal. Itu nggak gampang memang. Belum lagi bagaimana kalau kita gagal mencari rezeki yang halal, maka doa kita nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah riwayat,
At-ta'atu khizanatun min khazainillahi ta'ala. Ketaatan itu ibarat lemari. Ibarat lemari. Lemari itu gimana? Butuh kunci. Kunci itu bagaimana? Butuh gerigi. Gak ada kunci bunderser gitu kan, gak ada. Pasti ada geriginya. Ketaatan itu ibarat lemari. Maka kuncinya itu adalah doa. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang muti', ingin menjadi orang yang mustaqim, maka pastikan bahwa tumpuan kita adalah Allah. Jangan pernah kita mengandalkan fisiknya kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan hartanya kita untuk ibadah kepada Allah. Karena tidak hanya orang yang kuat, tidak serta-merta orang yang kuat dan orang yang kaya itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak serta-merta kekuatan fisik seseorang, harta yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi sarana buat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak ada lain kecuali apa? Taufik dan hidayah dari Allah. Maka minta taufik kepada Allah, minta hidayah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal. Enggak sah salatnya kita kalau kita enggak minta hidayah. Enggak sah. Bayangkan, karena itu pentingnya hidayah. Kuncinya adalah doa. Ketaatan ibarat lemari. Kuncinya adalah doa. Geriginya kunci apa? Al-luqmatul halal. Makanan yang halal. Itu geriginya. Jadi kalau kunci nggak ada geriginya, los, dol, patah kuncinya, ya nggak mungkin terbuka itu lemari. Kalau ada orang banyak doa, tapi makanannya haram, ya ibarat kunci nggak ada geriginya. Apa fungsinya? Apa manfaatnya?